Supaya teman-teman tuh berdamai dengan uang, itu sisakan uang berapapun di dompet sehingga Anda selalu merasa uang itu ada. Bahkan di video terdahulu, silakan pakai tips teman saya yang uang itu disebar-sebar 1.000 di pojokan, kadang di mobil berserakan sehingga duit itu banyak di mana-mana. Banyak orang menjadikan pengalaman hidup bukan sebagai ilmu, tapi hanya sebagai ingatan, Mas. Aku ingat waktu itu ditipu, tapi dia nggak pernah mengambil pelajarannya. Kenapa kamu ditipu? Akhirnya diulangi lagi yang jelek. Jadi kuncinya kita itu membuat pengalaman hidup kita tidak sia-sia hanya sekedar memori adalah jadikan dia ilmu dengan teknologi. Bukannya kalau kita sebagai ini sudut pandang yang dibantu orang lain, Mas, bukannya itu kan enak, Mas, dibantu orang lain, banyak support system, banyak orang yang mendukung kita, bukannya enak. Dan enak ini vibrasinya positif, Mas. Lawan dari dibantu orang lain, kita mandiri ya, Mas. Ya. Kita keluar dari zona nyaman. Mas, lebih Bukannya mulia enak. orang yang dibantu atau lebih mulia yang membantu? Oh ya, membantu, Mas. Nah, sampai kapan kita menempatkan diri kita untuk menikmati kita dibantu orang? Atau kita kapan mau gantian membantu? Contohnya gini, saya sampai pada satu titik, oke, ilmu saya bagi-bagian karena saya bantu orang. Dengan di posisinya saya dikasih orang ilmu, lebih mulia mana? Yang bagi. Maksudnya adalah, ketika saya itu posisinya membantu orang, ya membagikan, ya itu kan posisinya malah dapat doa banyak, Mas, dibandingkan orang yang berada di posisi dibantu-bantu orang terus. Ya nantinya jadi dapat subsidi terus, Mas. Oke, vibrasinya positif, betul. Tapi levelnya akan beda dengan orang yang tadi posisinya adalah dia Tangan bukan di atas. Iya, tangan di atas. Otak di atas sebagai ilmu. Jadi ya kayak gini, Mas. Alhamdulillah aku tuh selalu apa-apa ada yang minjemin gitu loh. Ya, dia seumur hidup gak akan keluar dari situ, Mas. Emang enak sih, tapi dia nggak akan keluar dari situ. Dan saya jamin dia sampai kapanpun tidak akan minjemin orang. Dia karena memang sukanya dipinjemin. Saya tidak katakan itu bahwa itu salah atau benar, tapi ya dia akan di situ terus. Makanya sampai kapan kita itu akan berdaya saat kita sudah nggak dapat subsidi. Kita akan memampukan diri itu kalau udah nggak dikasih loh, Mas. Iya. Ada batu loncatan ya Iya. di situ. Mas, enak jadi bayi apa enak udah gede gini? Aku mau nanya nih. Enak loh, Mas, jadi bayi, Mas, disusuin, Anda nggak perlu cari uang. Ayo, milih. Tak gede yang disusuin boleh, Mas? Ya, saya mau nanya. Oh, kasusnya beda. Anda nyusuin kan harus kasih duit sama yang disusuin itu nyusuin. Kalau dia nggak dikasih duit, enak aja, susu ini bukan milikmu, beli di warung di sana. Beli Denko, kan gitu. Nangkep nggak? Pasti gini. Iya. Kalau Anda nanya gitu, Mas, enak jadi bayi apa enak jadi orang dewasa? Itu nggak bisa di-compare, Mas. Sebagai bayi, dia tergantung, dia lemah, dia tidak berdaya, dia hanya mengandalkan bantuan lingkungannya. Tapi kalau sudah gede, maka dia akan jadi si ibu. Pertanyaannya, lebih mulia ibu apa bayi? Itu nggak bisa, Mas, di-compare gitu. Dua-duanya mulia di tatarannya masing-masing. Cuman kita mau memainkan peran aja. Anda mau memainkan vibrasinya untuk dikasih-kasih. Contoh gini, Mas. Saya itu orang yang sangat egonya gede, nggak mau dikasih. Sebisa mungkin nggak mau aku dikasih gratis gitu. Pasti aku berusaha untuk ngasih apalah sama orang itu. Makanya banyak keajaiban hadir dalam hidupku dalam bentuk pekerjaan, bukan dikasih duit. Tapi ada orang, Mas, yang dikasih itu nggak ada beban. Makanya dia dikasih ini. Keajaibannya banyak dikasihin. Saya diumrohin orang pernah, tapi rasanya tuh kayak berutang banget itu. Utang budi. Nah, orang kayak saya sulit narik keajaiban yang dikasih-kasih. Pasti dapatnya pekerjaan. Sama gitu, Mas. Ada satu ego, Mas. Tapi seorang kiai kan kadang dia dikasih duit untuk bangun pesantren, dia tidak ada rasa beban itu. Betul. Kenapa? Betul. Karena dia membangun itu juga untuk masyarakat luas. Kok iya ya, Mas ya? Aku kadang loh, aku kok gak pernah dapat keajaiban. Jarang, kan? Kasih jarang banget. Karena Anda memang nggak mau itu, Mas, sama kayak saya. Anda lebih senang dapat pekerjaan. Iya, betul, Mas, betul. Serius itu.
Nah, jadi jangan iri kalau Mas Hendra kok uang dikasih-kasih ya. Karena dia memang tidak ada mental block untuk menerima dikasih. Jadi dia bisa di-compare, Mas. Kita nggak suka gratisan, Iya. Mas. Iya. Iya. Jadi saya punya temen yang dia tuh dikasih ini. Aku tuh nggak bisa membayangkan jadi dia itu. Sama kayak gini, Anda dapat mertua kaya nggak usah ngapa-ngapain, sanggup nggak? Anda miskin. Ada orang yang nggak apa-apa, ada yang nggak apa-apa, dan dia menikmati itu. Tapi orang yang egonya gede nggak bisa, Mas. Dapat mertua kaya itu tekanan buat dia. Makanya dia tidak akan menarik jodoh yang mertuanya kaya. Berarti kita yang termasuk egonya gede, Gede, Mas. Gede ya. Lalu mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Tapi semuanya akan jadi rusak ketika ditukar. Oke. Oh. Anda memaksakan Thank you. untuk narik-narik dikasih. Keren. Sementara orang yang memang polanya dikasih, memaksakan diri untuk dapat sesuatu dia berdaya. Iya, Mas. Iya, Mas. Cocok-cocokan ya. Makanya Mas, kalau dalam ilmu vibrasinya saya, pertama kali kita tuh harus tahu gaya lu menjalani hidup tuh gimana. Makanya itu titen. Setelah tahu polanya kita, teknik itu lahir sendiri. Nggak perlu kita bingung pakai jurus teknik apa. Kalaupun ada tuh kita cari yang cocok atau dimodif. Banjir. Nangkep ya? Nangkep, Mas. Jadi saya mungkin bisa jadi Mas Hendra bisa jadi lebih hebat dari aku walaupun dia duduk di situ pura-pura nggak tahu. Mas, saya tahu dari kalian cara kalian bertanya, kalian tahu banyak. Tahu karena bertanya kalau nggak cerdas itu sulit loh merumuskan pertanyaan. Begitu juga kalau yang ditanya goblok yang nggak bisa jawab juga. Nah, jadi maksudku pemahaman kita nih masing-masing nih bisa jadi beda. Nggak penting, Mas. Yang penting hidup Anda baik. Nggak usah kita pertengkarkan mana metode yang paling bagus. Maaf ya, saya kritisi ya. Tolong teman-teman ngaji Rasul jangan membandingkan antara satu narasumber dengan yang lain, please. Sip. Jangan bilang Arif RH lebih baik dari Mas Firman. Jangan bilang Firman lebih baik dari Setiaji. Semua narasumber punya kehebatannya masing-masing dan semua guru cocok-cocokan dengan Anda. Jadi kalau Anda yang bilang, aku suka sama Mas Arif, ya oke. Tapi jangan larang orang yang sukanya sama Mas Haji. Karena ingat, orang tuh jodoh-jodohan. Sebagus apapun saya, Mas, kalau Mas Hendra nggak jodoh sama saya nggak bisa ngubah Anda loh. Please, jangan dibanding-bandingin. Ojo dibanding-banding. Apa lagu nih? Iya, Mas. Makanya itulah kenapa, Mas, saya ada orang kalau belajar ke saya nggak berubah. Saya rekomen guru yang lain. Kenapa bisa jadi dia jodohnya di sana? Walaupun dia nanti di sana dapat pencerahan, saya tetap berkontribusi karena dia lebih paham ilmu yang di sana setelah belajar dari saya. Dan dia tahu guru itu pun dari saya. Jadi saya nggak ada ego, nge-close orang nggak boleh belajar kemana-mana. Anda cek buku saya di belakang, Mas. Recommended trainer, itu orang saya rekomendasikan. Saya kasih nomor WA-nya, silakan belajar ke sana kalau nggak cocok sama saya. Tujuan saya kan memberdayakan, bukan mau memperdaya, Mas. Bukan mau memperdaya. Kalau mau memperdaya, Mas, belajar sama saya. Yang lain jelek, jangan belajar sama orang lain, jangan beli buku orang lain. Cukup buku saya yang terhebat. Apa kok tuh, Mas, aku? Kalau kayak gitu. Oke. Ini saya mumpung keinget, Mas. Ini pertanyaan yang ganjel, Ya. cukup lama. Ya. Gini, Mas. Dalam ilmu vibrasian bicara soal rasa, rasa perasaan. Saya selalu bertanya, bagaimana dengan para pengguna narkoba, Mas? Ya. Karena gampangnya gini, penggunaan sabu, penggunaan kokain, penggunaan itu kan mengakses perasaan tertentu. Kan hormon dopaminnya melonjak hingga ribuan persen dan pasti bahagia, Mas. Mereka dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat di YouTube itu bagi duit surgane dewi, Mas. Saya punya keindahan sendiri ketika menggunakan. Seharusnya mereka selamat terus, Mas. Akses vibrasi tinggi terus loh, Mas. Rutin konsumsi. Lah kenapa endingnya malah remuk, Mas? Selamat kalau itu dilegalkan, Mas. Selama itu tidak dilegalkan, mereka nggak akan selamat karena ditangkap polisi. Nangkap nggak? Iya kan? Iya. Nah, kalau misalkan anggap ya di sebuah negara, di suatu negara tuh ganja itu legal, Mas. Di Belanda contohnya. Ya Anda akan hidupnya baik-baik saja pakai ganja di sana. Tapi kalau di sini, Anda akan kena polisi. Nangkap nggak maksud saya? Nangkep. Nah, yang repot lagi itu tadi, penggunaan narkotika yang bahaya adalah kadang orang itu jadi malas untuk melakukan faktor teknis. Sibuk di kamar, nyeruput. Akhirnya kan dia cuman mengakses rasa tanpa faktor teknis dia harus. Sekarang gini,
Anda pakai narkoba atau Anda punya satu pekerjaan, misalkan pekerjaannya jualan. Karena sibuk pakai narkoba, Anda nggak pernah ngiklan. Gimana Anda orang beli produk Anda? Iya. Jadi maksudnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lanjutannya adalah tubuhnya rusak nggak? Oh, ini. Wah, kayak vibrasi satu titik, tek, tubuhnya rusak karena overdosis. Oke. Anda operasi benerin rumah sakit, duit yang Anda kumpulin habis semua untuk ini. Ingat loh, jadi ketika dari narkoba kan gitu bisa ke body, bisa kemana-mana gitu loh. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah sebetulnya narkobanya di dalam tubuh kita juga ada. Salah satunya adalah dopamin, endorfin. Itu bisa dipicu dengan cara-cara tertentu. Cuman paling shortcutnya, enaknya memang menggunakan ekstasi dan sebagainya. Tapi ya balik lagi, karena itu ada segala sesuatu yang shortcut itu pasti ada bayarannya, Mas. Oh, gitu ya. Anda pernah nggak pakai lewat jalan lebih cepat jalur alternatif? Bayarannya adalah resikonya gede, Mas. Jalannya sempit, licin, bisa jadi ada begal di situ, tapi lebih cepat. Anda jalur lebih longgar, cuman ya banyak orang lewat situ. Tol Gitu loh. Tapi kan resikonya juga ada di situ. Iya. Ngantuk karena jalan lurus terus. Orang pakai jalur alternatif nggak ngantuk, Mas. Budak-budak begini. Iya. Yang bikin ngantuk kan kalau lurus. Jadi makanya beberapa kayak Panji Pragiwaksono itu kan sebenarnya dia berusaha untuk mengusulkan legalisasi ganja gitu. Legalkan ganja? Iya. Karena dari segi medis itu fungsinya banyak sekali. Nah, di Belanda, kalau Anda ke Belanda, ke Amsterdam, saya pernah sekitar semingguan di Belanda, di Amsterdam, Rotterdam gitu. Wah, banyak orang ganja Mas di sini. Asli banyak banget orang ganja karena sana legal. Oke. Ya, tapi kan ya kalau Anda asik dengan ganja terus nggak kerja, ya kan sulit. Ingat, vibrasi hanya salah satu faktor dari realita. Ada juga faktor teknis yang harus Anda kerjakan. Sekarang gini, bisa nggak pakai vibrasi dan kita bikin rekaman wawancara ini? Nggak, Mas, kita tetap butuh kamera. Fisik harus gerak. Iya dong, harus masang ini. Coba tadi Mas Taib tadi baterainya habis diganti kan? Bisa nggak pakai vibrasi penuh? Kesuwen Mas, ganti aja baterainya. Nah, itulah saya bilang, kalau kita sudah mengakses rasa, Mas, hidup nggak berubah. Jangan-jangan faktor teknis kurang. Faktor teknis kita udah mati-matian, hidup belum membaik, jangan-jangan vibrasinya yang kacau. Mantap. Makanya jadi akhirnya ngene yang nggak ngene, ngono yang nggak terlalu ngene. Iya. Tapi yang paling utama, kenali yang kamu mau. Kalau cita-citamu memang adalah kebebasan, bisa main PlayStation setiap hari, saya sudah mencapai itu. Ini 2 pertanyaan terakhir. Mas Hari udah dari tadi. Oh, nggak masalah kalau akunya, baterai ini loh yang jadi masalah. Baterai aman. Yang mana? Yang selanjutnya tadi ya. Yang belum mana? Aku ki lost doll Mas, jadi santai aja. Iya. Ayo. Ini Mas, ada pertanyaan titipan. Mas Indra, tolong tanyakan kepada Mas Arif. Semenjak pandemi, saya jarang kontak fisik dengan uang. Uang ini Mas. Dan memang jarang memiliki uang di dompet. Ya. Adakah dampak vibrasi energi uang itu sendiri? Dan bagaimana cara meminta maaf kepada uang? Dia berbuat salah ya sama uangnya? Atau uangnya ngambak atau gimana nih? Gini, yang dimaksud tidak menyentuh itu karena gini loh, ada orang yang nggak menyentuh karena yang ngurusin itu adalah akuntannya. Ya dia tetap sugih aja gitu loh. Tapi yang kalau dia maksud tidak memegang uang itu, dia gara-gara pandemi akhirnya tidak dapat penghasilan dan sebagainya, ya beda cerita Mas. Nah makanya saya menyarankan supaya teman-teman tuh berdamai dengan uang, itu sisakan uang berapapun di dompet sehingga Anda selalu merasa uang itu ada. Bahkan di video terdahulu silakan pakai tips teman saya yang uang itu disebar-sebar 1.000 di pojokan, kadang di mobil berserakan sehingga duit itu banyak di mana-mana. Kalau saya yang bikin tenang itu dari Mas Arif itu, Yang mana? jangan sampai Batas bawah ya? Iya, batas bawah. Sama Mas. Nah itu cocok-cocokan metode iya. itu. Nah yang jelas gini ya, kalau tadi yang bertanya itu bicara tentang apakah bagaimana cara jadi gini, dia itu mengalami kesulitan keuangan nggak intinya? Nggak tahu Mas, tapi kondisinya ini pas pandemi kemarin kemungkinan yo ngalami kesulitan. Ya Dompetnya kosong. kalau misalkan dia tidak mengalami kesulitan keuangan ya nggak ada masalah. Tapi kalau kok jadi nggak sering nggak pegang uang dan sebagainya, ya balik lagi harus dicek kita itu
kenapa kok duit nggak datang itu teknisnya atau non teknisnya. Oke. Misalkan teknis juga kita apakah harus berubah? Karena ada yang namanya disrupsi mas. Perusahaan baru, perusahaan udah lama bisa habis loh sekarang itu dalam waktu sekejap dengan perubahan teknologi. Iya kan? Ada satu perubahan kayak gitu. Jadi kita harus selalu bertumbuh seiring zaman. Jadi saran saya adalah tetap dievaluasi teknisnya gimana, apakah sudah dilakukan lagi untuk memperbaiki kekacauan akibat pandemi, vibrasinya juga diperbaiki dan dijalankan lagi. Karena gini mas, pasar itu pasca pandemi itu berubah. Orang lebih suka digital dibandingkan orang itu datang. Makanya belanja online lebih tinggi dibandingkan belanja offline. Iya mas. Jadi mau Tanah Abang dibuka lagi, orang nggak akan kembali ke sana. Jadi misalnya mas, gimana ya mas vibrasinya mas? Misal nih, vibrasinya gimana mas? Saya seorang penjual di Tanah Abang. Vibrasi apa mas supaya menarik orang ke sini? Kesuwen, belajar marketing online. Langsung Jadi marketing. jangan apa-apa vibrasi gitu loh mas, Mas Dani. Ya. Jadi aku mencoba untuk rasional. Kalau vibrasimu sudah bagus, masih nggak ada perubahan, ya kamu harus memperbaiki aspek teknismu. Coba kalau Anda pedagang di Tanah Abang, lebih mendingan pakai teknik loa supaya rame, atau Anda juga marketing online. Langsung marketing Oh online. ya kesuwen Thomas kalau pakai loa. Tutulan nggak? Lebih bagus dua-duanya dijalankan. Oke. Nah itu yang saya bilang, kadang ada orang kejebak hanya mengandalkan teknis, melupakan faktor spiritual. Ada yang nguplak di spiritual, nggak mau melakukan perubahan di teknis. Kalau memang vibrasi hebat mas ya, harusnya yang menang Piala Dunia itu Arab Saudi. Rumah suci di sana, Ka'bah di sana, doanya paling dikabulkan. Tapi Piala Dunia enggak, yang malah nggak ada Ka'bah. Kenapa? Karena sepak bola Arab akhirnya sekarang Liga Arab mulai sadar, datangkan pemain Eropa, undang pemain Eropa. Kualitas sekarang Anda perhatikan Liga Arab, permainan Al Nassr. Keren mas sekarang mas. Mereka sadar, nggak cukup doa, vibrasi, teknis. Sok sampai kapanpun kalau nggak diubah itu nggak bakal juara Piala Dunia walaupun Ka'bah di sana. Banyak orang kenapa nggak sadar ya? Kalau memang itu ya harusnya Piala Dunia tuh Arab Saudi. Saya terlalu frontal nggak ngomong kayak gitu. Biar orang sadar gitu. Iya. Nggak gitu juga gitu. Oke. Mas sorry ya, saya tuh kalau jawab nggak bisa pendek. Harus Kenapa? gitu dong. Kenapa? Saya nggak mau menyulitkan Anda. Kebayang kalau Mas Hendra nanya gini, Mas Arif, apakah mental miskin itu mempengaruhi kekayaan? Ya. Aduh. Saya jawabannya cuma ya gitu, blenger loh. Dapat narasumber yang jawabannya pendek. Iya. Jadi saya teman-teman ngomong muter, membantu yang nanya. 30 pertanyaan 40 menit. 30 pertanyaan 40 menit. Ini pertanyaan terakhir ya Mas. Iya, ya. Mas izin bertanya, kenapa sulit mengulang pola baik dan keberlimpahan yang pernah dialami? Dan gimana caranya hapus mental block yang bikin rezeki seret atau nutup rezeki Mas? Ini keuangan ya Mas. Terima kasih. Pertama kali tetap ilmu titan dasarnya. Anda harus tahu sebenarnya mental block itu apa. Kan dititeni. Mental blocknya tuh apa? Oh, ternyata aku itu menganggap bahwa orang kaya itu jahat. Itu kan harus dititeni dulu. Dasarnya tuh selalu harus titen dulu, Mas. Ya. Lalu pola baik juga sama. Aku dulu itu kok banyak keberuntungan tuh ngapain? Itu harus dititeni. Karena kalau tidak dititeni, kita nggak tahu penyebabnya dan kita nggak bisa ngulangi. Banyak orang menjadikan pengalaman hidup bukan sebagai ilmu, tapi hanya sebagai ingatan, Mas. Aku ingat waktu itu ditipu, tapi dia nggak pernah mengambil pelajarannya. Kenapa kamu ditipu? Akhirnya diulangi lagi yang jelek. Jadi kuncinya kita itu membuat pengalaman hidup kita tidak sia-sia hanya sekedar memori adalah jadikan dia ilmu dengan titenologi. Niteni, itu basicnya. Niten itu ingat-ingat, Diamati, Mas. diamati. Kenapa begini, dianalisis. Ya sama toh Mas, kayak misalkan kalau misalkan begini bagusnya kata kuncinya apa untuk video ini? Itu kan titan Mas, algoritma. Iya. Semesta punya algoritma. Kalau kita nggak ngerti algoritmanya, bermainnya kacau. Oke. Dan itu besok dibahas di kelasnya Mas Arif ya? Ya basicnya sebenarnya itu Mas, di teknologi yang 11-12 itu. Iya. Itu Teman-teman sebenarnya. yang mau daftar atau teknologi vibrasi bersama Mas Arif RH tanggal 11 sampai 12 November, silahkan WA saya di YouTube, itu ada di deskripsi, itu udah ada nomor saya, silahkan nanti
ini sudah banyak lumayan yang pada daftar. Obster 88 terima kasih banyak gift-nya. Setiap Mas Arif RH banjir gift dari Obster 88. Sewenang ternyata ya. Teman-teman keren ya. Guru Arif Rahutomo. Aku tuh kan takut salah omong aja sebenarnya. Mas, ini satu terakhir Mas. Ini Eman soalnya. Ya. Ini tuh pertanyaan buat Mas Arif, bagaimana cara menghadapi seorang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yang notabene-nya itu adalah orang tua kita sendiri, lebih tepatnya bapak mertua. Saya dan suami masih satu rumah dengan beliau, mau pindah masih nata ekonomi. Sebenarnya sering baca tentang NPD dan sedikit banyak tahu cara menghadapi, tapi jujur Mas, meskipun tahu caranya menghadapi, berhadapan dengan orang seperti ini sangat menguras emosi dan pikiran. Terkadang ingin menetralkan hati atau ingin merefleksikan hati kepada hal-hal yang tenang itu sulit. Dan kalau hati tidak tenang, rezeki juga susah dekat. Mas, pripun cara agar hati tenang dengan orang NPD? Suwun Mas Hendra. Saya gini-gini dari tadi itu bukan masalah NPD-nya, tapi itu orang dekat. Iya. Superman itu kurang kuatnya apa? Tapi kelemahan dia batu Krypton. Batu Krypton adalah simbolisasi dari asal-usul dia, planet asalnya. Makanya Mas, sehebat-hebatnya Arif RH, itu sulit untuk ngasih masukan ke orang tua saya. Makanya harus ada pihak ketiga. Jadi bapak saya tuh lebih dengerin orang lain dibanding saya. Makanya jangan heran kalau misalkan kadang kita tuh mudah banget nyembuhin orang, tapi sulit banget nyembuhin penyakit diri sendiri. Banyak loh dukunnya kayak gitu. Ya, dipercaya di luar kota, tapi di desanya sendiri nggak dipercaya. Iya. Nah, jadi gini, kalau udah menghadapinya NPD plus orang tua atau mertua, maaf tuh, satu-satunya yang bisa dilakukan cuma menerima fakta itu, menerima kenyataan itu, Anda bertahan sampai dengan Anda bisa keluar dari situ. Nah, Mas, tetapi ketika sudah keluar, ada jarak di situ, kekuatannya jadi gede. Jadi saran saya Mbak atau Mas nih, kalau misalkan Anda memang saat ini posisinya sedang belum siap untuk pindah rumah, kalau bisa ngontrak masih nggak bisa, niatkan pokoknya dalam hati, aku harus keluar dari sini. Bikin itu jadi sebuah impian. Karena kalau Anda sudah bilang kayaknya nggak mungkin, itu nggak keluar. Karena solusinya satu, Anda harus keluar dari rumah itu. Kenapa ekonomi Anda juga lambat membaik? Karena vibrasi Anda dan suami kacau terus di situ. Kan lingkaran setan, Mas. Dia pengen keluar, nanti nunggu ekonomi baik, ekonomi nggak baik-baik karena dia di situ. Kan harus dipangkas. You harus keluar dari situ, tetapkan waktunya untuk memperbaiki ekonomi. Dan kadang ekonomi udah baik, orang NPD pun tunduk Mas sama orang udah kaya. Misalkan Anda NPD, aku miskin, Anda RPD, ya merendahkan aku Mas. Lah kalau aku sekaya Bill Gates, Mas Guru, mau NPD Mas Guru. Nah, maksud saya adalah itu harus lingkaran setannya dipotong dulu. Oke, lebih mungkin ngubah dia, apa lebih mungkin saya keluar dari sini? Lebih mungkin keluar dari sini Mas, karena itu yang bisa kita kendalikan dibanding ngendalin orang. Kan mengendalikan orang berubah atau tidak sulit. Nah, niatkan. Saya punya goal gini, pakai teknik loa atau apapun, wujudkan itu. Oke? Sambil Anda beri I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Si NPD itu dikasih ho'oponopono terus. Karena itu yang hanya bisa dilakukan. Tapi goalnya harus keluar dari sana. Anda nggak akan besar kalau nggak keluar dari sana. Oke, Mas Arif. Sorry saya seperti juru kampanye Pilpres. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Arif RH. Dan kapan-kapan ya permintaan teman-teman akan saya turutin, bisa live tanya jawab langsung gitu ya. Karena ini tadi kita harus nyampaikan beberapa pertanyaan teman-teman di Telegram, kapan-kapan yang di TikTok lah ya. Saya bersyukur mudah-mudahan Mas Arif begini terus. Jadi mudah banget. Saya merasa spesial gitu. Mas Arif, ini kapan ada waktu? Oh ini Mas Indra tanggal sekian gitu. Aduh, banjir ilmu mewah khusus pagi hari ini. Thank you ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang tanggal 11-12 mau join di kelas teknologi vibrasi biar tahu dikupas tuntas
belak-belakan, buka-bukaan, lost doll. Ya, dan utamanya bisa nanya Mas, karena itu Iya. pentingnya. Ya. Itu yang di Zoom ya. Ya. Oke, saya pikir itu Mas Arif, makasih banyak ya Mas. Sorry juga, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kata-katanya kepada semuanya. Oke, Makasih. sampai jumpa Mas. Makasih.